sampai para salihin itu seperti khususnya di negeri Yaman ya, di Hadramaut itu mereka itu rumahnya yang mempunyai kelebihan depannya itu diberi haus. Haus itu apa? Seperti ada lahan kecil, yang kecil-kecil mungkin yang besar-besar, lahan untuk bermain putra-putrinya. Jadi mereka tidak perkenankan untuk bermain keluar begitu. Bergaul dengan siapa saja tidak diperkenankan. Karena takut bergaul dengan orang yang tidak dididik dengan didikan baik. Jadi kadang orang tuanya meskipun orang alim, orang saleh, orang baik, orang sibuk dakwah dan macam-macamnya, guru sibuk kesana kemari, menyempatkan waktunya untuk bermain dengan putra-putrinya di haus itu. Ada lahan kecil di rumahnya dan rumahnya ketutup. Tidak diperkenankan untuk bermain dengan sembarang orang. Contoh yang mudah ini mungkin sebagian di antara kita yang hadir, yang putra-putrinya sudah mulai agak beranjak dewasa. Dulu di rumah tidak kenal A, B, C, D, F, G, mungkin tidak kenal ucapan kotor karena di rumahnya tidak dididik berucap ucapan kotor. Subhanallah, keluar, bergaul sebentar keluar, mungkin setengah jam, 1 jam pulang, sang orang tua sudah bisa mendengarkan dari putra-putrinya ucapan yang kotor. Di rumah tidak pernah dia mengucapkan, hanya sesaat saja keluar. Apalagi yang kalau setiap hari diumbar kayak ayam, keluar ke sana kemari, itu sudah di sininya banyak sekali. Kalau bergaul dengan orang yang tidak tepat, di sininya banyak. Mungkin terungkap, mungkin tidak, tapi di sini sudah merekam banyak putra-putri kita itu. Atau mungkin tidak keluar rumah, tapi dipertontonkan misalkan televisi, macam-macam tonton yang ditontonkan, atau YouTube, tontonan yang ditontonkan macam-macam, itu meresap di sini, meresap. Meskipun pada waktu itu mereka tidak mengungkapkannya, meresap, dan akan rusak. Nah, dan kalau sudah meresap itu pengobatannya susah. Makanya jangan salah langkah apabila kita sebagai orang tua ataupun orang yang nanti ingin berkeluarga. Ya, apalagi seperti kita yang mau bergaul seperti santri atau ya bergaul dengan pergaulan yang baik. Ya, jangan tiru yang macam-macam. Kita punya panutan, ada panutan yang diterima sama Allah itu ada. Yang untuk kita jadikan sosok sebagai panutan kita yang diterima di sisi Allah. Kalau kita ikuti, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Jangan ikuti yang lain. Nah, panutan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyak wa qarin su. Hati-hati dengan teman yang jahat. Fa innaka bihi tu'rafu. Karena sesungguhnya engkau dengan temanmu itu engkau akan ditahu. Kadarmu itu dilihat dari temanmu. Berteman dengan si A, si B, ya orang akan anggap ente ya seperti si A, si B. Kita bukan cukup bagi kita kemuliaan. Kita bukan ahli zikir, bukan ahli tahajud, tapi kita sering duduk dengan orang-orang ahli zikir, ahli tahajud. Orang bakal nilai kita, Masya Allah, ini temannya Kiai Fulan, ini temannya Habib Fulan, ini temannya orang alim Fulan, pasti ini juga orang ahli tahajud, orang baik. Mungkin kitanya bukan ahli tahajud, kita bukan ahli Quran, tapi duduknya dengan orang yang suka membaca Al-Quran. Paling tidak orang akan memuji kita, orang akan senang, Masya Allah, kayak bocah muter-muter jagongane karo wong ahli Quran terus. Ini duduknya dengan orang-orang yang ahli zikir. Nah, coba duduk dengan orang-orang jahat. Minta maaf misalkan duduk dengan orang yang berbuat kejahatan. Duduk saben dina nongkrong, wong kampung weruh. Ya orang bakal anggap ini mete ini besarnya. Orang sudah waspada dengannya. Orang waspada. Kenapa? Karena bisa watak bisa mencuri watak. At-tiba' yasriqu at-tiba'. Wa min thamma qalu al-insan mawsum bisima man yuqarin.
Di situ para ulama berkata, manusia itu mausumun bisima man yuqarin, akan tercap dengan apa? Dengan akhlak orang yang ditemani. Akan dicap dengan akhlak orang yang ditemani. Orangnya baik, wah ini baik. Orangnya tidak baik, wah ini tidak baik. Begitu. Orang akan menilai semacam itu. Mansubun ilaih afa'il man sahab. Maka akan bernisbat kepadanya. Bernisbat kepadanya perilaku-perilaku yang dikerjakan oleh temannya tadi itu. Kayak bekancana kayak pasti kayak. Padahal barangkali mungkin dia nggak lakukan, tapi alangkah ruginya. Kita tidak melakukan, orang mengatakan kepada kita, oh ini orang jahat, orang begini, orang begini. Akhirnya akan terjeda, andai kata dia ingin berdakwah, orang tidak mau dekat. Kenapa? Karena memang terlihat pergaulannya mungkin kurang baik.